Wadu dengan NIM 22010600061 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana, Program Studi Pendidikan Kimia. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai titrasi pembentukan kompleks. Nah, teman-teman, belum tahu kan apa itu? Yuk simak video berikutnya. Kompleksometri adalah suatu analisis volumetri berdasarkan reaksi pembentukan senyawa kompleks antara ion logam dengan zat pembentuk kompleks, atau ligan adalah suatu unsur yang memiliki pasangan elektron bebas untuk didonorkan pada logam. Ligan yang banyak digunakan adalah dinatrium, etilen, dianida, tetraasetat atau Na2-EDTA. Nah, jadi teman-teman, titrasi kompleksometri atau titrasi pembentukan kompleks adalah salah satu metode kuantitatif dengan memanfaatkan reaksi kompleks antara ligan dengan ion logam utamanya, yang umum di Indonesia adalah EDTA. EDTA adalah suatu asam aminokarboksilat yang merupakan asam Lewis. EDTA dapat menyediakan 6 pasangan elektron untuk berikatan, yaitu 4 pasangan dari gugus karboksilat dan 2 pasangan dari gugus amonia. Ya, gambar pertama merupakan struktur EDTA dan gambar yang kedua merupakan suatu kompleks EDTA dengan 6 bilangan koordinasi. Selanjutnya adalah kurva titrasi kompleksometri. Kurva titrasi kompleksometri merupakan plot PM dan volume larutan EDTA yang ditambahkan. PM adalah logaritma negatif konsentrasi ion logam bebas. PM sama dengan min log Mn+. Sebagaimana pada kurva titrasi asam basa, titik ekuivalen titrasi berada pada titik infleksi atau pembengkokan kurva, yaitu saat PM mengalami kenaikan secara drastis terhadap volume larutan EDTA. Yang berikut adalah indikator titrasi kompleksometri. Indikator yang digunakan dalam titrasi kompleksometri adalah zat warna organik yang dapat membentuk kompleks yang cukup stabil dengan ion logam. Indikator jenis ini disebut indikator metalokromik. Kompleks logam indikator harus memberikan warna yang berbeda dengan indikator sebelum terkomplekskan, guna memudahkan deteksi titik akhir titrasi. Selain itu, konstanta pembentukan kompleks logam indikator juga harus lebih rendah daripada konstanta pembentukan logam dan ligan utamanya. Nah, contohnya dapat kita misalkan pada penggunaan indikator Eriochrome Black T atau EBT pada titrasi Ca2+ dengan EDTA. Sebelum titrasi, indikator EBT ditambahkan ke dalam larutan Ca2+ sehingga terbentuk kompleks CaEBT yang berwarna merah anggur. Reaksinya, teman-teman bisa lihat pada gambar yang tertera. Baik, selanjutnya yang akan dibahas yaitu indikator yang banyak digunakan dalam titrasi kompleksometri. Yang pertama ada hitam Eriochrome. Indikator ini peka terhadap perubahan kadar logam dan pH larutan. Pada pH 8-10 senyawa ini berwarna biru dan kompleksnya berwarna merah anggur. Pada pH 5 senyawa itu sendiri berwarna merah sehingga titik akhir sukar diamati. Demikian juga pada pH 12. Umumnya titrasi dengan indikator ini dilakukan pada pH 10. Gambarnya teman-teman bisa lihat pada yang sudah tertera. Indikator yang kedua ada jingga ksilenol. Indikator ini berwarna kuning sitrun dalam suasana asam dan merah dalam suasana alkali. Kompleks logam jingga ksilenol berwarna merah karena itu digunakan pada titrasi dalam suasana asam. Reaksinya teman-teman bisa lihat pada gambar yang tertera. Indikator yang ketiga ada biru hidroksi naftol. Indikator ini memberikan warna merah sampai lembayung pada daerah pH 12-13 dan menjadi biru jernih jika terjadi kelebihan edetat. Titrasi kompleksometri umumnya dilakukan secara langsung
untuk logam yang dengan cepat membentuk senyawa kompleks, sedangkan yang lambat membentuk senyawa kompleks dilakukan titrasi kembali. Selanjutnya kita masuk pada metode-metode titrasi kompleksometri. Yang pertama ada titrasi langsung. Titrasi ini dapat dilakukan terhadap sedikitnya 25 kation dengan menggunakan indikator logam. Reaksi pembentukan kompleks seperti sitrat dan tartrat sering ditambahkan untuk pencegahan endapan hidroksida logam. Yang kedua adalah titrasi kembali. Titrasi ini digunakan apabila reaksi antara kation dengan EDTA lambat atau apabila indikator yang sesuai tidak ada. Larutan logam ditambahkan larutan standar EDTA berlebih dan kemudian di buffer. Metode yang ketiga adalah titrasi substitusi. Titrasi ini berguna bila tidak ada indikator yang sesuai untuk ion logam yang ditentukan. Misalnya, larutan ion logam yang dapat membentuk kompleks MyN-4+ yang lebih stabil dari ion logam lainnya. Yang berikut adalah titrasi tidak langsung. Titrasi ini beberapa jenis telah dilaporkan, antara lain penentuan sulfat dengan menambahkan larutan baku barium berlebihan dan menitrasi kelebihan tersebut dengan EDTA. Metode yang terakhir adalah titrasi alkalimetri dengan menambahkan larutan Na2H2Y berlebihan kepada larutan amalat yang bereaksi dengan netral, ion hidrogen yang dibebaskan dititrasi dengan larutan baku basah. Nah, yang terakhir adalah kegunaan titrasi kompleksometri. Yang pertama yaitu penetapan total kesadaran air. Yang kedua, penetapan kadar magnesium dan MgCl2. Yang ketiga, analisis kadar atipulagit dalam tablet A. Dan yang keempat yaitu penentuan ion aluminium, zinc, thorium, dan timbal. Nah, teman-teman, sudah mengerti kan apa itu titrasi pembentukan kompleks, indikatornya, metode, kelebihan, serta kegunaannya. Sekian dari penjelasan materi titrasi pembentukan kompleks. Semoga teman-teman dapat paham ya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Bye-bye.